Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Teman-teman, dalam kekristenan, kita sering mendengar perkataan Tuhan berkuasa atas seluruh aspek hidup manusia. Dalam kenyataannya, kelihatannya statement ini sungguh mustahil direalisasikan dalam seluruh aspek hidup kita. Selama ini toh kita makan, minum, tidur, berjalan, dan melakukan banyak aktivitas dengan kemauan kita sendiri. Tuhan juga kelihatannya tidak pernah interupsi dalam hal-hal yang demikian. Seakan-akan Allah tidak peduli dengan detail-detail hidup kita. Bukankah selama kita melakukan yang normal-normal saja, kita tidak berdosa? Tuhan toh memberikan kita ruang untuk menikmati hidup ini kok. Menikmati ciptaannya, termasuk diri ini dan kehendak diri. Tapi kita tahu bahwa pola pikir demikian adalah salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu, bagaimana seharusnya kita hidup? Bagaimana kita bisa menghubungkan kehidupan sehari-hari dan detail aktivitas kita dengan firman Tuhan? Alkitab nyatanya juga tidak pernah memberikan petunjuk yang begitu rinci mengenai aktivitas kita seharusnya bagaimana. Kita tidak pernah menemukan di Alkitab mengenai sekolah yang baik, kuliah yang baik, tidur yang benar, dan detail lainnya. Alkitab memang tidak memberikan hal-hal yang detail demikian. Mengapa? Pertama, jika Alkitab membicarakan seluruh detail, jutaan lembar pun tidak akan cukup untuk mencakup itu semua. Kedua, legalisme Yahudi akan terjadi dalam Kristen karena Alkitab telah menjadi manual book yang sifatnya kaku, mati, dan impersonal. Allah Tritunggal adalah Allah yang berpribadi, maka firman-Nya juga bersifat pribadi. Bahkan Kristuslah pribadi firman itu. Allah mewahyukan firman-Nya untuk menuntun kehidupan kita bukan dalam bentuk manual book yang mati, melainkan dalam prinsip-prinsip yang harus kita temukan di dalamnya. Tidak hanya firman-Nya yang Ia berikan untuk menuntun hidup kita, Ia juga memberikan Roh Kudus, yaitu roh yang menuntun umat Tuhan sepanjang zaman untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Mari kita membahas salah satu detail yang akan kita lihat dari prinsip firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Saya akan mencoba mengambil sebuah contoh yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu makan. Makan sepertinya adalah hal sepele di mata kita dan seringkali hanya menjadi rutinitas, bahkan tidak pernah kita pikirkan hubungannya dengan firman Tuhan. Dalam pikiran kita mungkin seperti ini, makanan kan cuma hal sepele, paling 10 menit doang, apa urusannya Tuhan dalam 10 menit yang singkat itu? Dan lagi, makan adalah hal yang sangat natural, semua manusia pasti melakukannya, ngapain dipikirin? Jalanin aja. Yang penting saya makan secukupnya dan tidak dengan kerakusan.
Lagian, bukankah Tuhan yang memerintahkan kepada kita untuk makan atau menikmati ciptaan Tuhan? Benarkah demikian? Di Kejadian 1 ayat 29 kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia tidak tanpa aturan dan boleh makan sesukanya. Makanan Adam pun diatur oleh Tuhan, yaitu semua tumbuhan yang buahnya berbiji menjadi makanannya, kecuali buah dari pohon yang di tengah taman. Lalu, apa maksud Allah memberikan makanan kepada Adam? Tuhan memberikan tugas yang utama kepada Adam untuk memenuhi bumi dan menaklukkan alam. Kejadian 1 ayat 28. Apa yang menjadi makanan Adam ditetapkan tepat setelah Tuhan menemukan tugas Adam. Maka dapat kita tafsirkan bahwa makanan yang Tuhan berikan tidak lain adalah untuk Adam mengerjakan tugasnya. Selain itu, makanan juga adalah bentuk pemeliharaan Allah terhadap manusia dan menjadi tempat di mana manusia bergantung pada Allah yang memberi makanan, bukan dengan kekuatan sendiri. Sebuah prinsip kita dapatkan di sini, bahwa yang utama bukanlah makanannya, melainkan mengerjakan pekerjaan Tuhan, yang pada akhirnya memuliakan Tuhan. Pola inilah yang akan ada juga pada saat konsumasi nanti. Di surga nanti kita akan mencari kemuliaan Tuhan di atas segala hal. Tetapi, bagaimana dengan kehidupan kita yang sekarang? Dosa sudah masuk ke dalam dunia ciptaan. Keadaan kita sudah tidak sama lagi dengan keadaan sebelum jatuh dalam dosa. Dosa mengaburkan pandangan kita tentang segala sesuatu dan mencoba menjauhkan kita dari firman Tuhan, serta menarik kita untuk melihat kepada diri dengan segala keinginannya. Dosa membawa kita salah fokus dan tujuan. Kita terfokus bukan pada kemuliaan Allah, melainkan pada makanan. Tujuan kita makan bukan lagi untuk memperoleh pertolongan dan pemeliharaan Allah, untuk mencari kemuliaannya, melainkan untuk kesenangan diri sendiri. Kita menjadi ciptaan yang memperalat anugerah dari Sang Pencipta untuk memuaskan diri sendiri dan tidak mau tahu dengan Sang Pencipta. Namun, Allah tidak berhenti bekerja walaupun dosa ada. Tuhan tetap menyatakan anugerah pemeliharaan dan keselamatannya, redemptive grace. Tuhan tidak membiarkan manusia hidup dalam kekacauan yang total, tetapi Tuhan menopang dan memberi firman-Nya. Kita tetap bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hal makan pada kehidupan manusia, walaupun telah jatuh dalam dosa. Umat Israel ketika dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, mereka diberi makan langsung oleh tangan Allah. Allah menjatuhkan mana dari langit, Keluaran 16 ayat 4-5. Kali ini, Tuhan memberi jatah pengambilan mana, menunjukkan Tuhan mengekang keberdosaan manusia. Tuhan juga mengatur mana makanan yang halal dan haram bagi umatnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa Tuhan tidak lepas tangan terhadap manusia berdosa. Ia tetap mengasihi dan memelihara mereka. Kita juga perlu melihat dalam sejarah bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam setiap orang percaya yang memimpin mereka pada hidup yang benar. Teladan-teladan dari para pahlawan iman yang benar-benar menggumulkan dan menghidupi firman Tuhan patut kita lihat, sebab roh yang memimpin hidup mereka adalah roh yang juga memimpin kita sekarang. John Calvin memiliki menu makanan yang tidak biasa. 1 butir telur untuk sepanjang hari, tidak makan nasi, kentang, dan sebagainya. Heran sekali, mengapa harus sampai begitu ya? Apa alasannya dia menyiksa diri seperti itu? Ternyata, Calvin tidak sedang menyiksa dirinya. Dia mengidap begitu banyak penyakit, sehingga tidak dapat makan banyak jenis makanan, karena itu hanya akan memperburuk kesehatannya. Terlebih lagi, yang dia fokuskan bukanlah tubuhnya, melainkan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu menulis institusio, mengajar, khotbah, dan lain-lain. Demi pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan dengan lancar, dia rela makan dengan menu seperti itu selama bertahun-tahun.
Jonathan Edwards memiliki kebiasaan memakan bubur atau kentang yang sudah dihancurkan sampai halus. Mengapa? Dia mengatakan bahwa makanan yang lembut mudah dimakan dan cepat dicerna. Sedangkan makanan yang keras akan membuat tubuh lebih membutuhkan banyak tenaga untuk mencernanya, sehingga menimbulkan rasa ngantuk. Dia adalah seorang penginjil, teolog, dan filsuf yang memiliki banyak tugas dan menulis buku-buku, sehingga membutuhkan makanan yang tidak membuatnya ngantuk. Dia juga berjalan dari satu kota ke kota lain dengan kuda, jadi harus menggunakan waktu seefisien mungkin, sehingga ia makan makanan yang dapat dimakan dengan cepat. Dari dua contoh tersebut, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup individu itu berbeda-beda sesuai dengan konteks hidup masing-masing. Untuk mengetahuinya, kita perlu mengenal Allah dan peka akan tuntunan Roh Kudus mengenai pekerjaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Itulah yang menjadi standar bagi kita untuk menentukan bagaimana cara kita makan, apa yang kita makan, dan sebagainya. Segalanya tentang makan kita dipusatkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, posisi makan dalam hidup kita jelas. Ketika ada pekerjaan Tuhan yang menyita waktu makan kita atau membuat porsi makan kita menjadi minim, kita tidak akan pernah bersungut-sungut, melainkan melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Bukan hanya itu, kejelasan tersebut tidak memberi ruang bagi pikiran kita bahwa makan hanyalah untuk menyambung hidup. Makan tidak ada hubungannya dengan Allah secara langsung. Makan itu harus selalu enak. Makan boleh pilih-pilih, makan makanan yang merusak tubuh, dan pemikiran yang salah lainnya. Bukankah pernyataan yang saya berikan di awal video ini sekarang sudah tidak terlihat mustahil lagi? Memang berat dan sulit untuk menjalankan epistemologi Calvin ini, tetapi kita harus melakukannya, sebab ini adalah kebenaran dan Allah menghendakinya. Ketika kita tidak melakukannya, justru kita sedang berdosa. Karena sulit, berlatihlah, tekunlah, paksa, dan sangkallah diri. Tuhan sudah menebus kita dan hidup kita adalah miliknya. Dia berhak menguasai seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal makan. Semoga ini dapat membantu kita melihat lebih jelas hubungannya antara aktivitas sehari-hari kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan bukan untuk dipakai sebagai tools untuk merasionalisasikan keinginan kita, tetapi untuk menuntun seluruh hidup kita semakin berfokus kepada kehendak Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Soli Deo Gloria. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.